dapat keberkahan dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, alhamdulillah, hari ini kita telah berada di tanggal 16 Syakban. Sudah setengah daripada bulan Syakban. Insya Allah 2 pekan lagi Syakban akan meninggalkan kita, dan kita akan kedatangan tamu yang sangat kita nantikan, yang sangat kita tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di pertengahan Syakban ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua. Sebab setiap masuk bulan Rajab, Rasul mengangkat kedua tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, kata Nabi, dan sampaikan kami, ketemuin kami dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan Allah Ta'ala sebagai umatnya Rasulullah yang bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Sebab hadirin sekalian, Allah Ta'ala utus para nabi dan para rasul itu berbeda-beda syariatnya, walaupun semua yang dibawanya Islam. Nabi Allah Adam Islam, Nabi Allah Musa Islam, Nabi Allah Nuh Islam, cuma syahadatnya aja yang berbeda. Kalau Nabi Allah Adam syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Itu syahadat Nabi Allah Adam. Nabi Allah Nuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan ilallah. Nabi Allah Musa pun juga demikian. Pun yang dibawa semua adalah risalah Islam, tapi syariatnya ada yang berbeda. Nabi Adam syariatnya adik sama kakak boleh kawin. Adiknya laki, kakaknya perempuan, kawinin boleh. Itu syariat Nabi Adam. Kenapa dibolehkan? Karena saat itu manusia cuma sedikit. Akhirnya belum ada. Betul. Masih di ujung semua, apalagi dia masih di ujung. Belum ada orang, belum banyak manusia. Makanya syariat Nabi Adam, kakak sama adik, ponakan sama ponakan, itu boleh nikah. Itu syariat Nabi Adam. Beda dengan Nabi Musa. Kalau syariat Nabi Musa beda lagi. Laki-laki boleh kawin dengan perempuan sedesa, asal kuat tenggulnya. Asal kuat. Laki bini 10 boleh, 20 boleh, 30 boleh. Ini syariat Nabi Musa. Kenapa dibolehkan? Karena melihat contoh. Di Mesir ada seorang raja kafir, badannya gede, sehat, hebat, yang namanya si belebuk Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun, Bu? Kenal di mana, Bu? Fir'aun raja yang kuat. Fir'aun itu tingginya 8 meter. Bisa dibayangin? Ini rumah tingginya paling 4 meter. Fir'aun 8 meter tingginya. Lebarnya Fir'aun 4 meter. Umurnya Fir'aun 420 tahun. Bayangin, makannya Fir'aun 1 hari 1 ekor sapi. Ini bisa dibayangin, ini manusia tingginya 8 meter, lebarnya 4 meter, umurnya 420 tahun, ngantuk nak sakwe di sapi. So, bisa bayangin. Fir'aun gak pernah sakit. Fir'aun gak pernah masuk angin. Fir'aun gak pernah sakit pinggang. Jok, hebat, kuat. Makanya kalau di sini ada orang yang gak pernah sakit, gak pernah masuk angin, gak pernah sakit pinggang, saya takut cuci di Fir'aun. Hebat.
Makanya di zaman Nabi Musa, syariatnya dibolehkan seorang laki-laki kawin dengan satu desa perempuan boleh. Nah, lihat Fir'aun. Cuman kekurangan Fir'aun bukan hanya ngaku seorang raja, ini Fir'aun ngaku Tuhan. Tahu istrinya Fir'aun? Istrinya Fir'aun namanya Siti Asia. Siti Asia ini adalah bidannya ketika Rasulullah lahir. Bidannya Rasulullah dua. Yang pertama Siti Asia, yang kedua Siti Maryam. Ini wanita-wanita suci yang masuk surga tanpa dihisab. Dua wanita suci yang masuk surga tanpa dihisab, yaitu Siti Maryam dan Siti Asia istrinya Fir'aun. Hebatnya luar biasa. Fir'aun nggak pernah sakit, nggak pernah masuk angin. Kalau kita bisa bayangin kalau Fir'aun masuk angin sekali muntah, senampan. Betul. Ini syariat Nabi Allah Musa. Makanya kita ini sebagai umatnya Rasulullah yang walaupun umurnya pendek, di bapak nggak ada panjang umurnya. Umur kita nggak jauh dari 60-70 tahun. 80 tahun peot. Betul. 90 tahun nggak bisa jalan. Betul. Kalau apa ke kamar mandi tengah malam bermati. Umur umat Nabi Muhammad nggak panjang. Yang mana umati bayar sitin wasabiin. Umur umatku nggak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Akhirnya umur saudara TW 55. Tuh 55. Ya rambutnya putih. Saya 51 udah dapat jalan. Betul. Apa-apa ini capek duduk pusing bangku di bawah nggak kuat. Orang banget terus sholat mulai dulu. Itu baru 50 tahun. 70 tahun makan dodol susah. Ditarik dodolnya bukan dodolnya putus giginya patah. Betul. Pendek umur Nabi Muhammad. Tapi kualitasnya umur umat Nabi Muhammad walaupun pendek, walaupun 60 tahun, walaupun 70 tahun, tapi bisa melebihi kualitas umurnya umatnya Nabi Musa yang ratusan tahun, bisa ngalahin kualitas umurnya umat Nabi Nuh yang umurnya ratusan tahun. Ada apa? Ada bulan suci Ramadan. Nih, Ramadan nggak dikasih kepada Nabi Musa. Ramadan nggak dikasih kepada Nabi Nuh. Ramadan nggak dikasih kepada Nabi Adam. Ramadan khusus buat umatnya Nabi Muhammad, buat kita doang. Makanya alhamdulillah tahun lalu kita kumpul di sini Pak ya. Nggak terasa udah 1 tahun. Saya masih ingat ampun ke David tahun lalu. Artinya sebentar. Tahun lalu kita nggak ada di sebelah kanan, tahun ini di sebelah sini. Artinya kita masih alhamdulillah masih kasih umur panjang, bisa ketemu Ramadan besok. Amin. Ada apa di bulan Ramadan? Satu hadis saja. Ya. Ada hadis suci begini Pak. Hadis suci. Allah Ta'ala berfirman, Rasul bersabda. Ini hadis suci. Ya kan? Konsepnya dari Allah yang menyampaikan Rasulullah. Ini hadis suci namanya. Allah Ta'ala wa qala an-nabiy. Bersabda Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala berfirman. Ini sebuah hadis suci. Kata Allah, man zalladzi yuhibbuna fa nuhibbu. Wa man zalladzi yatlubuna fa natlubuhu. Wa man zalladzi yastaghfiruna fa nastaghfiruh bi hurmati syahri Ramadan. Kata Allah, man zalladzi yuhibbuna fa nuhibbu. Siapa orang yang ketika mau kedatangan bulan suci Ramadan kemudian ia senang, cinta kepada Allah, puasa karena Allah, tarawih karena Allah, buka puasa karena Allah, ngaji Quran karena Allah, sedekah karena Allah, fanuhibbu karena Allah. Maka orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan semata karena cinta kepada Allah, kata Allah, gue balas cinta gue. Kalau kita demen sama perempuan, ini dulu, kita demen sama perempuan, itu perempuan gak demen sama kita, enggak enak. Kalau kata istri anak sekarang, bertepuk sebelah tangan. Betul? Betul lah?
Ubu-ubu ikan lele, kasihan le. Betul. Keluar lu baca itu. Keluar deh tuh. Bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita besok puasa karena Allah, lillahi ta'ala, buka puasa karena Allah, tarawih karena Allah, sedekah karena Allah, lillahi ta'ala, cinta karena Allah, maka kata Allah, fanuhibbu, maka cintanya akan aku balas. Kalau Allah udah cinta sama kita, apa yang kita mau dikasih? Betul. Kalau kata sekarang, love is blind. Cinta itu buta, betul. Kadang kayak kami kerasa cowok, nah belum. Begitu kalau Allah bilang cinta, gue cinta. Makanya di bulan Ramadan besok Pak, mumpung semua amal yang kita kerjain dilipat gandakan oleh Allah. Bapak sholat sunat qobliyah maghrib itu di bulan Ramadan nilai pahala sunat dijadikan wajib oleh Allah. Bapak sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu nilainya wajib kepada Allah ketika bulan Ramadan. Ini Bapak sedekah buat makanan orang berbuka. Itu nilai pahalanya luar biasa Pak. Dalam keterangan dikatakan fi kulli luqmatin hajjan mabrur. Setiap suapan yang dimakan oleh orang yang berbuka itu nilai pahalanya haji yang mabrur. Besok Bapak nyumbang pastel ke musola. Itu pastel dimakan sama orang yang puasa. Gigit. Haji yang mabrur. Digigit lagi. Haji yang mabrur. Itu pasal 4 kali gigitan, 4 kali Bapak pergi haji. Makanya besok yang enak dipakai kacang. Kalau kacang diambil selalu haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Itu luar biasa yang bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi Bapak memberikan makan buat orang berbuka. Sebab ulama mengatakan doa orang yang diijabah doanya adalah doa orang yang perutnya lapar. Perut lapar ulama tafsirkan adalah orang yang sedang puasa. Masih makan pula kita ngaji alhamdulillah nikmat. Tarawih di musola sana ada yang 23, ada yang 11, nggak usah masalah. Jangan diperbedain masalah yang 11 atau 23. Betul. Sebelah sono tarawih 23 nggak mau sembahyang di sono. Kenapa tarawihnya 23? Bid'ah, dolalah, pinah. Yang sebelah sini musola sembahyang tarawihnya sebelah. Ada yang 23, ini musola tarawih bid'ah, dolalah, pinah. Yang mau 23 pinah, yang ini 11 pinah. Hari ini nggak sembahyang. Betul. Nggak usah ganggu. Kalau Anda penganut yang mengatakan puasa apa sholat tarawih 11 rakaat, sholat di masjid yang 23, 11 keluar. Nggak usah bingung, nggak usah ribut. Betul. Bapak yang terawih 23, yang 11 sudah selesai, terusin di rumah. Betul. Nggak ada masalah, jangan lihat perbedaannya. Kalau yang perbedaannya jadi repot ntar. Yang nggak kunut sama yang nggak kunut ribut. Yang nggak tahlil sama yang nggak tahlil ribut. Yang terawih 11 sama yang 23 ribut. Kalau udah saling ribut, akhirnya masjid kosong semua. Rame-rame bikin masjid baru. Banyak kejadian. Banyak banget kejadian di Pekalongan sampai ribut gara-gara terawih sama 11 sama 23. Bikin lagi masjid, akhirnya masjid dibikin, mungkin uangnya ada, tapi jamaahnya kosong. Kan kasihan, betul. Wa man zallazi yatlubuna fanatlubuh. Dalam hadis qudsi selanjutnya, siapa orang yang besok masuk bulan Ramadan kemudian minta kepada aku dan Allah, mohon kepada aku, fanatlubuh, maka aku akan kasih. Makanya ibu yang suka sedekah besok sedekah deh. Kalau dia sedekah luar biasa. Ini ada cerita Bu. Ini cerita kisah nyata. Di Saudi, di Jeddah. Di Jeddah ada seorang ibu sudah tua. Seorang ibu udah tua. Dokter itu memvonis kalau ibu ini nggak akan lama lagi hidup. Dia akan mati dalam waktu yang singkat. Kurang lebih 2-3 bulan akan mati. Karena dia punya penyakit kanker darah. Darahnya udah kena kanker, udah divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan, dalam waktu dekat dia akan mati. Si ibu ini punya pembantu, punya khadim. Kalau bahasa kita TKW ya, TKW. Kebetulan TKW-nya orang Indonesia. Dilayani ibunya. Makan waktunya disuapin, waktunya minum obat disiapin, waktunya ke dokter diantar.
oleh pembantu yang kebetulan orang Indonesia. Cuma suatu saat ini pembantu setiap ke WC lama. Ukuran orang masuk WC mungkin buang air atau mandi paling 15 menit. Betul. Kalau udah kelamaan mungkin nggak tahu ngapain. Ini perempuan, ini pembantu setiap masuk WC lama. Si majikan sang ibu tua tadi bingung. Ini si mbak kok kalau masuk WC lama, ngapain dia? Apa main game? Apalagi main serut? Lama. Setelah itu mbak keluar dari kamar mandi, mumpung nih mbak keluar, sang majikan lihat, dipanggil. Mbak, ya dong, tadi saya lihat si itu melililah masuk kamar mandi. Ngapain? Buang air? Iya bu. Wudu juga? Iya bu. Mandi juga? Iya. Tapi kenapa lama? Si majikan tanya kepada pembantu. Akhirnya sang pembantu bilang, kepala nyonya tanya saya jawab deh. Saya dalam kamar mandi memang lama nyonya. Tapi bukan hanya mandi, bukan hanya buang air, tapi saya kalau masuk kamar mandi lama, itu di dalam saya meres saya punya susu. Kenapa kamu meres punya susu? Karena ketika saya berangkat ke sini kerja di tempat nyonya, saya baru melahirkan anak. Jadi anak saya baru sebulan itu saya tinggal, jadi saya punya payudara, mesti diperes kalau nggak sakit nanti. Loh, kenapa kamu tinggal itu anak kamu yang masih kecil? Jawab si pembantu, karena kebutuhan ekonomi. Saya nggak punya uang buat beli susu, saya nggak punya uang buat ngasih makan ini anak saya, makanya saya tinggal pergi. Kebetulan saya dapat panggilan kerja dari ibu, saya berangkat, saya tinggal anak saya. Makanya setiap saya mandi ke kamar mandi, saya peres susu saya karena saya punya payudara keras. Mendengar sang pembantu bicara demikian, alasannya lama di kamar mandi, nggak tega. Naluri seorang wanita keluar daripada si ibu tadi. Tanpa basa-basi dia angkat telepon, dia telepon ke travel. Halo, siap travel? Mohon, dia di mana? Di Saudi, Mas Saudi sudah. Dia di ibu. Bu, saya pesan tiket buat ke Indonesia atas nama anu. Tolong berikan sekarang, terbangkan sekarang. Siap ibu. Itu ibu tanpa basa-basi beli tiket secara diam-diam kepada travel antar itu tiket, dan tiket itu dikasihkan kepada sang pembantu. Wahai Hadim, ini ibu belikan tiket, kau pulang susui kau punya anak. Loh, gimana bu? Saya kan baru datang kerja, belum ada sebulan, kontrak saya 2 tahun. Enggak masalah. Ini uang saya kasih gaji kamu selama 2 tahun, walaupun kamu 2 tahun belum kerja, ini gaji kamu. Pulang, susui anakmu. Kalau anakmu sudah gede, ibu masih panjang umur, kalau masih mau kerja, silakan balik lagi. Baik ini. Pulang nih. Ketika sampai rumah disusui, anak itu bilang netek, bapaknya apa lagi? Bapaknya kelamitan juga lagi. Wah, bilang anak ini netek. Biasa minum susu SGM, tiba-tiba minum susu asli. Suatu saat, sang majikan yang ibu tadi, waktunya jadwal kontrol. Berangkat ke rumah sakit, ke Cipto, bukan Cipto aja udah. Berangkat di Jeddah ke rumah sakit, sampai rumah sakit diperiksa, dia semua punya penyakit. Tahu-tahu ini penyakit yang diderita oleh sang ibu yang sudah divonis oleh dokter kanker darah, ternyata hilang total. Diperiksa lagi oleh dokter, hilang total. Diperiksa lagi dokter, hilang total. Sampai dokter nanya kepada ibu, ibu, ini penyakit ibu kok tiba-tiba sudah hilang? Padahal kami sebagai dokter telah memvonis ibu kalau ibu tidak ada lagi hidup, tapi kok sekarang hilang total. Ibu minum jamu apa? Waduh, bukan. Ibu minum pil apa? Kapsul? Bukan. Ibu minum obat apa? Kata dokter. Jawab sang ibu, saya minum obat dari Rasulullah. Obat dari Rasulullah? Ya. Apa obat Rasulullah? Dauhu margotakum bis-sadaqah. Sembuhkan kalian punya penyakit dengan sedekah. Insya Allah yang besok punya penyakit bulan Ramadan bersedekah, penyakit hilang. Amin. Yang pada entok insya Allah dengan sedekah entok hilang. Amin.